Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru Afiana. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar matematika bab 1 operasi hitung bilangan bulat bagian kedua, kelas 6 SD Negeri 5 Cikadu. Pada pembelajaran hari ini, operasi hitung bilangan bulat bagian kedua, kita akan belajar FPB dan KPK. FPB, faktor persekutuan terbesar, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Satu, FPB, faktor persekutuan terbesar. Yang pertama menggunakan pohon faktor. FPB dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Contoh soal, tentukan FPB dari 30, 45, dan 60. Nah, kita selesaikan dengan pohon faktor. Yang pertama, kita buat pohon faktor dari 30. 30 merupakan bilangan genap. Jadi, sudah pasti bisa dibagi 2 ya, karena bilangan prima ini yang untuk membagi adalah yang paling kecil 2. Nah, bilangan prima yang untuk membagi ditulis di sebelah kiri dan hasilnya ditulis di sebelah kanan. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini ditulis di sebelah kanan. Nah, 15 ini bukan merupakan bilangan prima, jadi masih bisa dibagi. Nah, karena 15 ini merupakan bilangan ganjil, maka sudah pasti tidak bisa dibagi 2. Jadi kita ambil bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 15 dibagi 3, 3-nya ditulis di sebelah kiri, hasilnya adalah 5. 5-nya ditulis di sebelah kanan. Nah, karena 5 ini merupakan bilangan prima, maka sudah selesai. Yang kedua, 45. 45 merupakan bilangan ganjil. Jadi, sudah pasti tidak bisa dibagi 2. Jadi, bilangan prima yang untuk membagi pertama kali adalah bilangan 3. Ditulis di sebelah kiri. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, 15-nya ini ditulis di sebelah kanan. Nah, karena 15 ini bukan merupakan bilangan prima, maka 15 ini masih bisa dibagi lagi. 15 dibagi 3, ya karena ini sudah 3, maka kemungkinan untuk membaginya juga adalah 3 atau bilangan yang lebih besar. Nah, karena 15 ini masih bisa dibagi 3, maka 3 ditulis di sebelah kiri, hasilnya adalah 5 ditulis di sebelah kanan. Dan karena 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka selesai. Nah, selanjutnya kita cari pohon faktor dari 60. Nah, 60 merupakan bilangan genap, jadi sudah pasti bisa dibagi 2. Ya, bilangan prima yang pertama untuk membagi yaitu 2. Ditulis di sebelah kiri, 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. 30 ini ditulis di sebelah kanan. Nah, 30 ini merupakan bilangan genap yang bukan bilangan prima, jadi masih bisa dibagi. Untuk membaginya, karena 30 ini bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Nah, 2 ini untuk membagi ditulis di sebelah
kiri dan diberi tanda lingkaran ya. Nah, hasilnya itu di sebelah kanan yaitu 15. Ini beda ya, ini kotakan karena ini hasilnya. Nah, 15 ini juga bukan bilangan prima, maka bisa dibagi lagi. Karena 15 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita cari lagi bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 3 ini ditulis seperti biasa di sebelah kiri. Hasilnya adalah 5. 5 bilangan prima, maka selesai. Ditulis lingkaran juga ya, diberi tanda lingkaran. Nah, jadi bisa ditulis 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, dari mana ini 2 kali 3 kali 5? Dari bilangan prima di pohon faktor yang sudah kita kerjakan. Ada 2, 3, dan 5. 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, dan 5-nya ada 1, masing-masing 1. Nah, selanjutnya 45 dapat ditulis 3 kali 3 kali 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Ya, kenapa kok 3 pangkat 2 kali 5? Kita lihat di pohon faktor 45, bilangan primanya ada 3 kali 3 kali 5. 3-nya ada 2, 5-nya ada 1. Ya. Kemudian kita lihat 60 bisa ditulis 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2-nya ada 2, 3-nya ada 1, 5-nya ada 1. Bisa dilihat di pohon faktornya. Nah, faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil adalah 3 dan 5. Ya, yang ada di semuanya yang sama itu adalah 3 dan 5. Di 30 ini ada 3 dan 5. 45 ini juga ada 3 dan 5. 60 ini juga ada 3 dan 5. Ya. Jadi FPP dari 30, 45, dan 60 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Masih faktor persekutuan terbesar atau FPP. Cara yang kedua, kita akan menggunakan teknik sengketan atau tabel. FPP diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi bilangan-bilangan tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut yang sama seperti tadi ya, yang sudah kita selesaikan menggunakan pohon faktor. Tentukan FPP dari 30, 45, dan 60. Kali ini kita akan menyelesaikannya dengan teknik tabel. Nah, ini tabelnya yang sudah dikerjakan. Nah, langkah pertama yaitu kita menulis di atas terlebih dahulu karena kita ada 3 bilangan yaitu 30, 45, dan 60, maka kita buat 4 tabel ya. Nah, 4 tabel ini 30 ditulis pada tabel kedua, 45 pada tabel ketiga, dan 60 pada tabel keempat. Nah, tabel pada bagian kiri itu untuk menuliskan bilangan prima yang untuk membagi ketiga bilangan tersebut. Ya, yang pertama 30, 45, dan 60 itu ada 2 bilangan yang bisa dibagi 2. Maka bilangan prima yang untuk membagi pertama adalah 2, yang paling kecil ya.
30 dibagi 2 hasilnya 15, ditulis di bawahnya 30. Nah, karena 45 ini tidak bisa dibagi 2, maka di sini ditulis strip ya. Jadi ini untuk memudahkan kalian nanti mencari FPB. Nah, 60 ini bisa dibagi 2 ya, hasilnya 30. 30 ini ditulis di bawahnya 60. Nah, kalau sudah berarti kita dapat bilangan 15 dan ini masih 45 karena belum dibagi. Ini 30. Nah, 15, 45, 30 masih ada satu bilangan yang bisa dibagi 2. Jadi, kita tuliskan bilangan prima lagi 2. Ya, kenapa ditulis 2 lagi? Karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, yaitu bilangan 30. Ya. 15 dibagi 2 itu tidak bisa. Jadi kita tuliskan di sini strip ya. Dan 45 dibagi 2 juga tidak bisa, hasilnya masih strip. Nah, selanjutnya 30 dibagi 2 hasilnya 15, ditulis di bawahnya 15. Nah, sesudah itu kita lihat ada angka berapa yang tersisa. Nah, di kolom kedua ini masih angka 15, kolom ketiga masih 45, kolom keempat 15. Nah, karena ketiganya ini bukan bilangan genap, maka tidak bisa dibagi 2. Nah, kita bagi bilangan prima setelah 2 yaitu 3. Nah, 3 ini ditulis di kolom pertama ya. Jadi 15 dibagi 3 itu bisa hasilnya 5, dituliskan di sini di lurusnya angka 3. Ya, kemudian 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15-nya juga ditulis lurus dengan 45 dan lurus dengan 3 di sini ya. Kemudian 15 ini juga dibagi 3 lagi. Hasilnya adalah 5, ditulis di bawahnya 15. Nah, jadi sudah diketahui angkanya adalah yang tersisa 5, 15, dan 5. Nah, kemudian karena di 3 ini masih ada yang merupakan bilangan yang bukan termasuk bilangan prima, maka masih bisa dibagi kembali. Ya, jadi dari ketiga ini ada yang masih bisa dibagi 3, maka di sini masih dituliskan angka 3 pada kolom pertama, di bawahnya 3 yang tadi sudah untuk membagi. Nah, selanjutnya kita bagi 5 dibagi 3 tidak bisa, jadi ditulis strip. Nah, selanjutnya 15 dibagi 3 bisa, hasilnya 5, ditulis di bawahnya 15. Kemudian 5 dibagi 3 juga tidak bisa, ditulis strip. Nah, selanjutnya kalau sudah kita peroleh angka 5 ya, pada tabel kedua kita peroleh angka 5, pada tabel ketiga kita peroleh angka 5, tabel keempat kita peroleh angka 5. Nah, 5 ini bisa dibagi dengan bilangan prima 5. Karena tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita ambil bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Nah, secara otomatis ketiganya ini bisa dibagi semua, yaitu hasilnya 1. Kalau hasilnya sudah 1, ini berarti sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat mana yang semua kotaknya ini di bawah ini, yaitu terisi semua. Ya, nah yang pertama
Nah ini, lingkari faktor-faktor prima yang dapat membagi bilangan-bilangan tersebut. FPP didapat dengan mengalihkan semua faktor prima yang dilingkari. Jadi cara melingkarinya kita lihat tabel mana yang isinya penuh semua, tidak ada tanda stripnya ya, yaitu 3 dan 5. Nah, jadi FPP dari 30, 45, dan 60 sama dengan 3 kali 5 atau sama dengan 15. Selanjutnya ada KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama menggunakan pohon faktor. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar atau yang jumlahnya lebih besar. Nah, perhatikan contoh menentukan KPK berikut. Tentukan KPK dari 21, 28, dan 42. Perhatikan pohon faktor yang pertama ada 21. 21 ini merupakan bilangan ganjil yang tentunya tidak bisa dibagi dengan angka 2. Nah, karena tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka kita ambil bilangan prima setelah 2 yaitu 3. Nah, 21 dibagi 3 itu bisa. Jadi 3 ini yang untuk membagi ditulis di sebelah kiri. Hasilnya ditulis di sebelah kanan yaitu 7. Nah, karena 7 ini sudah termasuk bilangan prima, maka sudah selesai pohon faktor untuk angka 21. Selanjutnya yaitu untuk angka 28. 28 merupakan bilangan genap, jadi sudah pasti bisa dibagi 2. Ya, jadi bilangan prima yang untuk membagi yang pertama adalah 2. Ditulis di sebelah kiri. Nah, 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. 14 ini ditulis di sebelah kanan. Nah, karena 14 ini bukan termasuk bilangan prima, maka masih bisa dibagi, yaitu dibagi 2. Karena 14 ini merupakan bilangan genap, ya masih bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. 7 ditulis di sebelah kanan. Karena 7 ini termasuk bilangan prima, maka sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah 42. 42 merupakan bilangan genap yang bisa dibagi 2. Jadi 2 ditulis di sebelah kiri. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Ditulis di sebelah kanan. Nah, karena 21 ini bukan bilangan prima, maka masih bisa dibagi. Namun, tidak bisa dibagi 2, melainkan bisa dibagi 3. Jadi, 3 ini ditulis di sebelah kiri. Hasilnya adalah 7. 7 ditulis di sebelah kanan. Nah, karena 7 ini merupakan bilangan prima, maka sudah selesai. Ya. Jadi dapat kita tulis yang pertama 21 ya. Faktornya yaitu 3 kali 7 ya, mohon maaf, 3 kali 7 di sini ada 3 dan ada 7 ditulis di sini. Nah, kemudian yang kedua 28. 28 faktor primanya yaitu 2 kali 2 kali 7.
sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. Dilihat dari pohon faktor ini ya. Itu yang 28. Lah di sini 2-nya ada 2 dan 7-nya ada 1. Bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 7. Selanjutnya 42. 42 itu ada 2 kali 3 kali 7. Bisa dilihat di pohon faktornya. Bilangan primanya ada 2, 3, dan 7. Masing-masing 1. Ya. Nah, faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2 dan 7 ya. Jadi faktor prima yang sama itu 2 pangkat 2 dan 7. Jadi KPK dari 21, 28 dan 42 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kenapa kok di sini ditulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 7? Karena semua faktor prima yang ada di angka 21, 28, dan 42 ini ditulis semua beda dengan FPB. Ya, anak-anak. Jadi sama dengan 84. Nah, masih KPK, yaitu yang selanjutnya dengan teknik sengketaan atau tabel, yaitu KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Ya, jadi kalau tadi dengan pohon faktor, kalian menuliskan semua faktor prima, namun jika ada yang sama, ditulis yang paling banyak ya. Nah, sekarang kita menggunakan teknik tabel. Masih dengan soal yang sama, tentukan KPK dari 21, 28, dan 42. Perhatikan tabel yang sudah diisi berikut ya. Di sini ada 3 angka ya, 3 bilangan di sini. Jadi kita buat 4 tabel. Tabel yang pertama, baris pertama itu untuk menuliskan bilangan prima, yang kedua untuk menuliskan 21, yang ketiga 28, tabel yang terakhir 42. Nah, dari 3 ini kita lihat ada 2 bilangan yang bisa dibagi 2. Jadi kita tulis dulu bilangan prima 2 yang paling kecil ya. Bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Nah, 21 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis strip ya. Nah, 28 ini bisa dibagi 2. Ya, hasilnya yaitu 14. Ditulis di bawahnya 28. 42 karena bilangan genap, jadi bisa dibagi 2. Hasilnya 21 ditulis lurus atau di bawahnya 42 dan lurus dari angka 2 ini ya. Kemudian kita di sini di tabel kedua masih utuh ya, 21. Di tabel ketiga sudah ada 14, tabel keempat sudah ada 21. Kita bagi lagi karena di sini masih ada yang bilangan genap yaitu 14, maka masih dibagi 2. Ya, 21 belum bisa dibagi 2 atau tidak bisa dibagi 2, kita tuliskan strip lagi. Nah, 14 ini bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 7. Ditulis di bawahnya 14 lurus dengan bilangan prima yang untuk membagi. 21 ini tidak bisa dibagi 2, jadi kita tuliskan strip lagi ya. Nah, kemudian di sini sudah ketemu lagi 21, 7, dan 21. Masih 21. Nah,
Karena ketiga bilangan ini ada yang bisa dibagi 3, ya, bilangan prima setelah 2 itu kan 3 ya, maka di sini dituliskan 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7, ditulis lurus dengan angka 21 dan angka 3. Nah, kemudian 7 itu tidak bisa dibagi 3, maka di sini ditulis strip, ya. Nah, 21 ini bisa dibagi 3, yaitu hasilnya 7. Maka di sini ditulis 7 lurus dengan angka 21 dan 3. Nah, selanjutnya sudah ada angka 7, 7, dan 7. Maka sudah jelas hanya bisa dibagi 7, ya, tidak bisa dibagi 5 atau tidak bisa dibagi 3. Jadi kita langsung tulis di sini 7. 7 dibagi 7, 1 semua, hasilnya ditulis semua. Nah, kalau sudah selesai, kemudian KPK didapat dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Nah, ini semua faktor prima di sini, jadi bukan hanya yang tabelnya penuh saja, melainkan semua faktor prima pembagi ini semuanya dikalikan. Jadi KPK dari 21, 28, dan 42 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Nah, sekarang menyelesaikan masalah FPB dan KPK. Di sini ada soal bentuk cerita, yaitu ibu mempunyai 12 apel, 6 pisang, dan 18 jeruk. Buah-buah tersebut akan ditata ke dalam beberapa piring. Setiap piring terdiri atas pisang, apel, dan jeruk masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak piring yang harus ibu sediakan? Ya, jadi untuk menaruh semua buah ini yang dibagi rata itu berapa piring yang diperlukan? Ya, soal di atas dapat diselesaikan menggunakan FPB. Nah, yang pertama kita mencari, ya, bilangan prima pembaginya dari 12 apel ini, ya. Bisa menggunakan pohon faktor maupun menggunakan tabel. Ya, 12 ini faktor primanya yaitu 2 pangkat 2 kali 3. 2-nya ada 2 dan 3-nya ada 1. Nah, kemudian pisang ini ada 6, ya. Pisang ini ada 6, jadi bisa kita cari, ya, faktor primanya dari 6 itu bisa menggunakan pohon faktor maupun menggunakan tabel, yaitu 2 kali 3. Nah, selanjutnya kita cari jeruk, ya. Jeruk ini 18. Nah, 18 jika dicari faktor primanya menggunakan tabel atau menggunakan pohon faktor, hasilnya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Ya, 2-nya ada 1, 3-nya ada 2. Nah, karena ini mencari FPB, maka, ya, kita ingat kembali kalau jika FPB itu adalah mencarinya faktor prima yang sama, ya. Nah, FPB dari 12, 6, dan 18 hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. 2 ada semua di angka 12, 6, dan 8, ya. Di sini ada 2 semua dan 3 juga ada semua. Jadi bisa dituliskan di sini 2 kali 3 sama dengan 6, ya. Jadi, paling banyak piring yang harus disiapkan adalah 6 piring. Masih menyelesaikan masalah FPB dan KPK. Ya, masih ada soal cerita.
Adit membaca buku di perpustakaan setiap 4 hari sekali. Jessie membaca buku di perpustakaan setiap 3 hari sekali. Echa membaca buku di perpustakaan setiap 6 hari sekali. Jika mereka bertemu di perpustakaan pada hari Selasa, pada hari apa mereka akan bertemu lagi di perpustakaan? Nah, soal ini dapat diselesaikan menggunakan KPK. Cara penyelesaiannya yang pertama, kita mencari faktor prima dari 4. Nah, 4 ini merupakan kebiasaan Adit membaca buku di perpustakaan itu setiap 4 hari sekali. Kita cari faktor prima dari 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Kemudian yang kedua kita cari faktor primanya dari Jessie. Jessie membaca setiap 3 hari sekali. Nah, faktor prima dari 3 yaitu 3. Nah, kemudian yang terakhir kita mencari Echa. Echa ini 6 hari sekali. Jadi faktor prima dari 6 yaitu 2 dan 3 atau 2 kali 3. Nah, untuk mencari faktor prima ini boleh menggunakan pohon faktor maupun boleh menggunakan tabel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, KPK dari 4, 3, dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3 atau sama dengan 12. Ya, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini ya hasilnya kan 2 kali 2 yaitu 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, karena KPK ini diambil dari bilangan prima yang sama di setiap angka ini ya. Nah, yang sama adalah 2 dan 3. Karena 2 ini yang satu di angka 4 ini ada 2-nya 2 dan di angka 6 ini 2-nya hanya 1, maka yang diambil adalah yang paling besar yaitu 2 pangkat 2 ya. Jadi, mereka bertiga akan bertemu lagi di perpustakaan 12 hari setelah hari Selasa, yaitu hari Minggu. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.